Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini, channel Kendel Ireng akan menceritakan kisah-kisah misteri keangkeran tentang Alas Ruban yang sempat viral, yang sempat dari dulu sampai sekarang menjadi banyak perbincangan mengenai misterinya, keangkerannya. Sebenarnya rumah saya itu sekitar 30 km dari Alas Ruban. Dulu pun saya pernah sering melintas di daerah itu selama kurang lebih 2 tahun, baik siang maupun malam. Alhamdulillah tidak pernah terjadi sesuatu apapun atau terjadi hal-hal mistik yang saya alami secara langsung. Kali ini saya akan menceritakan beberapa kisah dari cerita-cerita orang yang ada di sekitar situ atau dari beberapa kampung-kampung, dari tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar situ yang pernah mengalami atau melihat kejadian atau mendengarkan kejadian cerita-cerita mistik yang ada di Alas Ruban. Alas Ruban, pasti kita tidak asing lagi dengan nama Alas Ruban tersebut. Beberapa kisah misterinya yang bikin merinding dan bikin kita kadang berpikir aneh. Alas Ruban yang terletak di jalur Pantura, masih masuk Kecamatan Gringsing, yaitu di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tepatnya di ujung Kabupaten Batang bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal, banyak menyimpang segudang misteri atau keangkeran-keangkeran. Jalur Pantura Alas Ruban ini jalannya memang cukup curam dan berkelok-kelok, yang sebelah kanan kirinya dikelilingi oleh pepohonan jati yang lebat dan ukurannya yang cukup gede-gede. Tentu hal tersebut membuat siapapun yang melintas bikin merinding dan terasa ngeri. Konon Alas Ruban merupakan salah satu jalur pos yang dibangun oleh Gubernur Herman Wilmen Dendles pada zaman penjajahan Belanda. Jalur ini merupakan jalur vital sangat tua yang juga sangat keramat. Di jalur ini sangat sering sekali terjadi kecelakaan. Mayoritas disebabkan remblong dari kendaraan itu sendiri, tapi banyak juga kecelakaan yang terjadi karena melihat penampakan. Kadang ada anak-anak kecil yang menyeberang jalan, ada juga yang kakek-kakek tua menyeberang jalan, sehingga sopir banting setir dan terjadilah kecelakaan. Yuk ikuti terus ceritanya. Sebenarnya ada apa saja sih di dalamnya Alas Ruban itu? Beberapa orang sekitar menceritakan, konon di jalur tersebut masih sering muncul penampakan-penampakan
seorang wanita berpakaian putih berwujud sundel bolong. Hal tersebut juga pernah dialami oleh dua pemburu yang sedang melintas jalur tersebut dan tanpa sengaja melihat gadis cantik di antara pepohonan tepi jalan. Dan ternyata gadis tersebut ialah sosok sundel bolong yang dipaku kepalanya. Di hutan alas roban tersebut juga terdapat beberapa pohon beringin putih serta sendang keramat. Ada sejumlah deretan pohon beringin putih di pinggir jalan alas roban yang konon ceritanya pohon-pohon tersebut dihuni makhluk halus kasat mata yang orang-orang sekitar menyebutnya dengan nama sesepuh. Di pepohonan beringin putih tersebut juga dihuni ribuan monyet yang suka bergelantungan dan berlompatan antar pohon satu dengan yang lain. Namun sampai sekarang monyet tersebut tidak bisa ditangkap. Di alas roban itu juga terdapat mata air berbentuk sendang keramat yang berukuran kecil. Konon ceritanya mata air tersebut dihuni banyak gadis cantik yang tak kasat mata juga. Ada juga penuturan dari warga yang menyampaikan bahwa di tengah hutan alas roban itu terdapat gua Jepang. Namun keberadaannya susah dicari. Walau susah dicari, ada juga warga yang tanpa sengaja menemukan gua tersebut. Dulu pernah ada cerita beberapa orang yang mencari gua tersebut dan menemukannya. Karena orang tersebut penasaran mencoba masuk. Kemudian orang yang salah satu masuk dan teman yang lain menunggu di luar. Teman yang di luar menunggu menit berganti menit, jam demi jam berganti. Orang yang di dalam tak kunjung juga keluar. Sampai berhari-hari dan berbulan-bulan tak ada kabar orang yang masuk gua tersebut keluar. Dan ceritanya sampai sekarang orang tersebut tak pernah kembali lagi. Dari penuturan Pak Tono yang merupakan tokoh masyarakat sekitar, di alas roban tersebut ceritanya juga ada sepasang jin yang bernama Ki Janggut Putih dan Nyai Putih. Ki Janggut Putih yang memiliki janggut panjang atau klamprah. Keduanya pernah mengatakan tidak akan mengganggu manusia jika keberadaannya tidak diusik manusia. Orang yang ingin bertemu mereka di alas roban harus memiliki tekad kuat dan tidak boleh takut. Mereka harus datang membawa minyak mistik untuk mengundang sepasang jin tersebut. Pak Tono juga menjelaskan kalau sepasang jin itu bisa dimintai tolong, termasuk melunasi hutang. Tetapi jin itu meminta imbalan berupa tumbal seorang anak kandung atau anak yang masih saudara si pemohon. Anak tersebut akan dijadikan teman di dunia kedua sosok sepasang suami istri tersebut. Ada juga kisah mistik yang dialami oleh pemudik yang melintas di alas roban, yaitu tepatnya di KM 15, di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui alas roban.
Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Sejang, Jawa Tengah pada sore hari melalui jalur Pantura. Memasuki wilayah Alas Roban, mereka tidak menemukan satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil mereka. Padahal rute Alas Roban tersebut merupakan rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Dan tiba-tiba mobil keluarga tersebut menabrak suatu benda dengan keras. Sang sopir pun menghentikan mobilnya dan bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobil tersebut. Anehnya, mobil tersebut sama sekali tidak rusak, bahkan lecet sama sekali. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialami. Saat hendak masuk, si sopir tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Setelah keluarga tersebut masuk ke dalam warung dan setelah selesai makan, Pak sopir tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk yang kedua kalinya. Memang kala itu pasak penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun, setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, Pak sopir pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan karena ada salah satu anak kecil yang ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun berniat memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun, keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang sangat dalam. Padahal pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Bisa disimpulkan, warung pecel lele tersebut yang disinggahi oleh keluarga tersebut adalah warung goib yang melayang di atas jurang. Dulu, waktu aku sering melintas di jalur Alas Roban, pernah mampir di sebuah warung makan untuk sekedar minum melepas dahaga. Di warung itu saya bertemu seorang bapak-bapak yang sudah cukup tua. Dia menceritakan kalau Alas Roban itu memang angker sejak dulu dan sampai sekarang juga masih angker. Dia menambahkan kalau di daerah Alas Roban itu masih ada hutan yang belum bisa dimasuki manusia. Di hutan tersebut masih banyak hidup hewan liar. Ada macan, ada kerbau, ada sapi,
ada harimau, ada kuda, ada juga buaya, dan masih banyak binatang lainnya. Di pinggiran hutan tersebut ada sebuah sungai yang apabila orang mengambil air sedikit saja bisa langsung kesambat atau kerasukan makhluk gaib. Dan kata dia, sampai sekarang pun kejadian itu masih sering terjadi. Makanya warga sekitar tidak berani mendekati hutan tersebut. Dia berpesan kalau melintas di jalur Alas Ruban, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Allah agar diberikan keselamatan, agar diberikan perlindungan oleh Allah. Percaya atau tidak percaya, itu merupakan pendapat masing-masing. Yang pasti, cerita legenda akan terus hadir di dalam kehidupan masyarakat dan terus membuat orang-orang bertanya, apakah itu nyata? Masih banyak kisah misteri dan mitos Alas Ruban yang belum terungkap. Kalau dikisahkan semua, tak cukup waktunya. Demikian kisah misteri keangkeran Alas Ruban. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat agar kita lebih berhati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa selalu berdoa sebelum aktivitas, mohon perlindungan kepada Allah. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.